Dia selalu bilang, aduh kangen banget sama anak-anak gitu, pengen ketemu gimana ya gitu. Pokoknya aku sambil berdoa terus, semoga anak-anak bisa bertemu sama ayahnya dimanapun nanti, tempatnya yang paling sempurna, yang paling baik untuk anak-anak tuh bisa ketemu ayah. Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amar Zoni. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk Amar Zoni, bahkan datang langsung ke Nusa Kambangan. Raffi Ahmad dan Irfan Hakim gagal selamatkan Amar Zoni. Pilu kondisi Amar berada di sel gelap dan sempit, mata ditutup dan tangan kaki diborgol. Hanya punya 1 jam untuk melihat matahari. Ustadz dari Sulaiman beri pesan menyentuh. Sedih Amar Zoni menangis kangen anak. Iris Bella terus berdoa agar anak-anak bisa bertemu ayahnya. Para praktisi hukum bersatu bela Amar Zoni begini. Maka berhenti berharap sama manusia, sama makhluk. Tidak ada yang bisa membantu Amar selain Allah SWT, yakinlah. Usaha Raffi Ahmad dan Irfan Hakim untuk selamatkan Amar Zoni di Nusa Kambangan nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Meski sudah sampai di sana, Raffi Ahmad dan Irfan Hakim kesulitan untuk bertemu dengan Amar Zoni. Irfan Hakim menyebut kondisi Amar Zoni yang baru saja dipindahkan. Ditambah, Amar dikabarkan ditempatkan di sel dengan keamanan paling tinggi, membuat Irfan dan Raffi tak bisa bertemu. Jadi pokoknya kita tidak diperkenankan untuk bertemu dengan Amar Zoni. Terakhir Pak, menyayangkan nggak sih akan kan? Iya, ikut prihatin nggak? Satu artis juga. Sangat disayangkan dan kita harus selamatkan. Ya, tak seperti tahanan lain di Nusa Kambangan dengan status medium risk yang bisa ikut bersosialisasi bahkan melakukan pekerjaan bersama. Kondisi Amar Zoni sendiri di luar dugaan. Amar Zoni ditempatkan di sel khusus high risk dengan keamanan paling ketat. Kesehariannya Amar Zoni mata ditutup, tangan dan kaki diborgol. Bahkan dikabarkan ditempatkan di sel sempit dan sulit bergerak. Kami kemana-mana aja tutup mata kami yang mulia. Sedangkan ini sekarang aja kami sebenarnya diborgol mata sama kaki kami. Cuma baru saat ini aja ini buka diborgolnya. Bang, logikanya bang, koruptor yang ratusan triliun, kenapa nggak dimasukin di situ bang? Saya melihat pada kasus Amar Zoni ini udah bukan kasus yang normal ya. Kondisi inilah yang membuat kaki Amar Zoni kesakitan. Tubuh Amar Zoni pun terlihat semakin kurus. Melihat munculnya Amar Zoni membuat masyarakat ikut prihatin dan bersimpati. Ya, di tengah keterpurukannya, Amar Zoni kerap menangis kangen anak-anaknya. Ditempatkan di Nusa Kambangan, tentunya banyak pertanyaan di benak Amar Zoni. Apakah ia masih bisa keluar dan bisa bertemu anak-anaknya? Beberapa tahun sudah Amar Zoni tak bisa bertemu anak-anaknya. Mendengar Amar Zoni kangen anak-anak, Iris Bella sang mantan pun mendoakan yang terbaik. Iris Bella berharap Amar Zoni bisa bertemu anak-anak di tempat yang terbaik. Semoga anak-anak bisa bertemu sama ayahnya dimanapun nanti, tempatnya yang paling sempurna, yang paling baik untuk anak-anak tuh bisa ketemu ayah. Melihat ramainya pemberitaan Amar Zoni dan kondisi Amar, Iris Bella disebut-sebut akan segera menjenguknya. Di sisi lain, kasus Amar Zoni memang begitu menyita perhatian masyarakat. Banyak yang bersimpati kepada Amar Zoni. Terlebih, diduga banyak kejanggalan-kejanggalan di kasus Amar, termasuk perbedaan barang bukti antara jaksa dan Dirjen Pas, hingga seolah dipersulitnya Amar Zoni untuk menghubungi sang pengacara. Ya, sampai sekarang dikabarkan sang pengacara John Matias kesulitan untuk menghubungi Amar Zoni. Hal inilah yang menjadi kendala dalam membela kliennya itu. Usai sidang, John Matias pun menyoroti hak Amar Zoni yang tidak diberikan. Contohnya, tidak disediakan alat tulis untuk menulis eksepsi, hingga tak diperbolehkannya pengacara datang. Terdakwa yang tidak diberikan, contohnya dia mau bikin eksepsi, itu alat tulisnya nggak ada. John pun mempertanyakan mengapa kliennya diperlakukan bak kejahatan-kejahatan besar, seolah tidak sebanding dengan perbuatan Amar Zoni. Logikanya bang, koruptor yang ratusan triliun, kenapa nggak dimasukin di situ bang?
Di sisi lain, adik Amar Zoni, Aditya Zoni, menyebut hanya masyarakat yang bisa membantu sang kakak. Ia pun meminta tolong untuk semua masyarakat ikut memantau, mengawal kasus ini, mencari keadilan untuk Amar Zoni. Support Bang Amar. Apapun yang terjadi, kita akan support Bang Amar. Sementara itu, Ustadz Dery Sulaiman memberikan pesan menyentuh untuk Amar Zoni. Ia berpesan agar Amar Zoni yakin semua akan baik-baik saja. Ustadz Dery berpesan agar Amar berhenti berharap kepada manusia. Tidak ada yang bisa membantunya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Dery pun berpesan agar Amar Zoni banyak-banyak bersujud dan berdoa. Berhenti berharap sama manusia, sama makhluk. Tidak ada yang bisa membantu Amar selain Allah SWT, yakinlah. Di sisi lain, kasus Amar Zoni juga menjadi sorotan para praktisi hukum di negeri ini. Banyak pula yang membela Amar Zoni dan berkomentar, harusnya bukan hanya Amar Zoni, namun pihak petugas lapaslah orang yang paling bertanggung jawab karena bisa meloloskan barang haram tersebut. Ini merupakan sebuah kelalaian. Pengacara Firdaus Aiwowo pun berpendapat bahwa kasus Amar Zoni bukanlah kasus yang normal karena pemerintah mengeksekusi Amar Zoni melalui putusan-putusan yang ia anggap tidak wajar. Katakanlah Amar Zoni ini pelaku kejahatan, lantas siapa yang memberi celah untuk melakukan kejahatan? Sebelumnya dalam sidang, Amar Zoni sempat menyebut pasca ditemukannya barang haram di lapas Amar, sudah menjalani hukuman berada di sel tikus selama 60 hari. Amar Zoni pun kini heran mengapa justru kasus itu naik padahal menurutnya sudah selesai menjalani hukuman. Pengacara Amar Zoni pun sempat menyebut adanya dugaan permintaan 300 juta rupiah jika Amar Zoni ingin kasusnya tidak naik. Namun Amar Zoni tak memiliki uang. Alih-alih 300 juta, kehidupan Amar Zoni di lapas sendiri disebut dibiayai oleh Dokter Kamelia sang kekasih. Biaya makan dan biaya kamar sebesar 500.000 dalam 1 minggu. Menanggapi isu permintaan 300 juta, praktisi hukum ini pun angkat bicara. Ia menyarankan pihak Amar Zoni untuk melaporkan atas dugaan pemerasan jika memang benar. Kalau itu benar ya, kenapa tidak dilaporkan? Ya kan laporkan pemerasan dong. Ya, dulu aktor terkenal dengan bayaran mahal, tinggal di rumah mewah dan hidup bergelimang harta. Kini kondisi Amar Zoni bak berubah 180 derajat. Tak hanya kehilangan keluarga, Amar Zoni kini dikabarkan tak memiliki rumah, bahkan mobil. Akun media sosialnya pun sudah terjual. Untuk kesehariannya dibiayai oleh sang kekasih. Bahkan barang-barang Amar Zoni pasca berpisah dengan sang istri pun kini berada di rumah Dokter Kamelia. Ya, Pak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Gara-gara barang haram, Amar Zoni kini seolah berada di titik terendah dalam hidupnya. Kasus Amar Zoni ini pun tentu menjadi perhatian, juga menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat luas. Berbagai simpati dan dukungan pun mengalir untuk Amar Zoni. Banyak yang menilai Amar Zoni tidak seharusnya berada di Nusa Kambangan, lapas dengan kejahatan-kejahatan tertinggi. Banyak yang menilai Amar Zoni berada di Nusa Kambangan tak sebanding dengan perbuatannya. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amar Zoni seolah dipersulit bertemu keluarga dan pengacara? Benarkah ada hal-hal besar yang diketahui Amar Zoni? Lantas akankah Amar Zoni membongkar di sidang offline-nya? Wah, kita tunggu saja ya pemirsa. Itu takut kebongkar rahasianya di dalam sama si Amar, sehingga kalapasnya ketakutan lalu disingkirkan Amar ke sana, didoktrin dulu. Kan bisa juga dilakukan relistasi atau apa istilah-istilah tuh gitu.